Shalom sahabat Rema yang diberkati Tuhan. Izinkan malam hari ini saya ingin menyampaikan satu bagian firman Tuhan yang singkat yang saya ambil dari Roma 8:28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sahabat Rema, baru saja kami mengantarkan ibunda tercinta atau ibu mertua pada peristirahatan terakhir. Tetapi ada satu kisah unik di balik dari peristiwa itu. Pada tanggal 27 kemarin, seharusnya istri saya sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke Papua pada tanggal 28 keberangkatan. Namun, karena satu dengan lain hal, ia merubah schedule perjalanannya menjadi tanggal 2 Oktober ketika ia berjumpa dengan kakak angkatnya yang di Papua, dan kakak angkatnya berkata bahwa betul kamu sudah merubah, kenapa tidak pada tanggal 28 saja kamu ada di Papua, berhubung anakmu akan bertanding dan kalau kamu datang pada tanggal 2 mungkin kamu akan kehilangan 2 kali pertandingan dari anakmu, karena anak saya merupakan salah seorang peserta PON basket Papua mewakili Jawa Barat. Sehingga perkataan itu membuat dia sedih, kecewa dan menyesal dengan keputusan yang dia buat. Dia berusaha untuk mengembalikan kepada schedule yang semula, tetapi usahanya sia-sia. Dan sampailah pada malam hari, akhirnya tidak dapat berbuat apa-apa. Besok harinya setelah jam 12:10, kami mendengar bahwa ibu mertua atau ibu dari istri saya dipanggil Tuhan dalam keadaan tidak sakit, lagi sedang makan. Singkat cerita, dengan peristiwa itu saya langsung katakan kepada istri saya, betapa bersyukurnya engkau seorang yang mengasihi Tuhan, dan Tuhan membuat segala kekacauan dari keputusan yang kau buat mendatangkan hal-hal yang sungguh tidak engkau akan sesali seumur hidup. Karena bayangkan kalau pada tanggal 28 dia sudah ada di Papua karena perjalanan subuh dari Jakarta, dan pada tanggal yang sama 28 jam 12:10 dia harus mendapat berita bahwa ibunya dipanggil Tuhan. Tentu ini merupakan suatu hal yang akan membuat dia kerepotan, akan membuat dia begitu sedih dan capek. Tetapi kita dapat melihat lewat peristiwa ini bagaimana bagi kita orang-orang yang mengasihi Tuhan, Allah tetap punya kontrol. Dia melakukan hal-hal yang di luar dari dugaan, sehingga keberangkatan tanggal 2 Oktober menjadi satu keberangkatan yang tidak membuat ia menyesal karena pertolongan Tuhan. Lewat peristiwa ini, saya mengajak kita sekalian untuk semakin dekat kepada Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, di dalam pimpinan Roh, sehingga segala hal yang kita kerjakan dan kita lakukan, bahkan putuskan, kalau saja mungkin itu keliru, tetapi ingat ada Tuhan yang sanggup berbuat lebih daripada apa yang kita pikirkan. Biarlah lewat firman Tuhan yang singkat ini dan cerita yang unik ini, kita sama-sama boleh belajar sesuatu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau tetap memegang kontrol sekalipun kami melakukan kesalahan dan kebodohan. Kami dapat melihat Allah campur tangan dalam segala perkara dan kami boleh melihat kebaikan-kebaikan daripadanya. Terima kasih Tuhan, berikan kami hati yang terus terarah kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kami dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, supaya dalam istirahat malam hari ini kami terus boleh mendapatkan sentosa dan berkat daripada Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, selamat istirahat.